Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua muridnya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi mengisahkan ya, Yesus yang masih dalam konteks perjamuan malam terakhir masih berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Tentu doa yang dilakukan oleh Yesus atau yang dilangsungkan dalam perjamuan malam itu merupakan suatu doa yang kudus ya, suatu doa yang agung, karena yang berdoa di sini adalah Yesus sendiri, yang memang dalam suatu keyakinan kita bahwa Allah sendirilah yang berdoa untuk kita. Ya, dengan demikian ya, doa itu ya merupakan suatu doa yang luar biasa ya. Doa yang semacam melibatkan seluruh alam semesta. Ya, doa yang semacam para malaikat juga ikut berdoa dan sebagainya. Dan doa ini terarah kepada orang-orang yang percaya. Dalam doa itu Yesus meminta kepada Bapanya. Yesus mengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namaku. Yang pertama, jadi Yesus memohon agar Bapa itu memelihara mereka, murid-muridnya. Yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Jadi Tuhan Yesus memohon agar Bapa memelihara mereka, agar mereka menjadi satu, ya sama seperti Bapa dan Yesus. Jadi selama Yesus hidup atau selama perjalanan pengalaman bersama murid-muridnya itu ya, Yesus yang memelihara mereka. Tetapi dalam peliharaannya itu, Yesus yang dalam konteks memelihara, yaitu memelihara mereka itu dalam nama Bapa. Nama Bapa yang telah diberikan kepada Yesus. Dan dalam posisi Yesus menjaga, memelihara mereka, Yesus itu tak pernah membiarkan mereka binasa. Atau satu orang pun di antara mereka itu binasa.
kecuali kalau orang yang ditentukan untuk binasa dan juga untuk menggenapi apa yang ditentukan atau yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang Yesus akan pergi, dan oleh karena itu Yesus berdoa kepada Bapanya untuk memelihara mereka. Lalu Tuhan juga mendoakan mereka agar mereka itu agar mereka itu berada dalam posisi kekudusan, atau mereka tetap dalam keadaan yang kudus. Kudus dalam arti di sini ya istimewa ya. Sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Itu yang Yesus mohonkan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Artinya kebenaran ini adalah firman. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Tidak terlepas juga dari permohonan pertama, bahwa Yesus itu meminta agar Bapa memelihara mereka. Memelihara mereka di dalam kebenaran. Artinya bahwa supaya mereka itu tetap berpegang teguh pada firman yang telah mereka dengar, yang telah mereka peroleh. Dengan demikian, mereka itu tetap menjadi anak-anak terang. Mereka itu tetap menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang mengasihi Yesus dan juga mengasihi Bapa itu. Firman-Mu adalah kebenaran, juga merupakan agar diri mereka itu bertindak dalam kehidupan nyata di dalam kebenaran. Dan kemudian Yesus pun mengutus mereka, atau dalam doanya Yesus itu mendoakan perutusan mereka. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pun aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Artinya sama seperti Bapa mengutus Yesus ya. Dengan demikian Yesus pun mengutus mereka. Itu tadi. Dalam pemeliharaan mereka mereka berada dalam posisi kudus, di mana mereka berpegang teguh pada kebenaran yang adalah firman Tuhan Allah itu sendiri. Dan dalam perutusan mereka berpegang teguh pada firman kebenaran itu, di mana mereka tampil ke dalam dunia, diutus oleh Yesus untuk mewartakan kebenaran sebagaimana Yesus sendiri, agar sekiranya Allah itu semakin dikenal dan dimuliakan oleh banyak orang. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kembali dalam konteks kita saat ini ya, nah doa ini terarahkan juga kepada kita secara khusus ya, untuk semua manusia ya, secara khusus untuk kita yang sudah dibaptis, yang sudah menyatakan diri, atau yang sudah menerima baptisan dari Yesus sendiri, yang kemudian menyatakan diri atau berada dalam posisi kita menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota gereja, yang tentunya bahwa kita juga itu didoakan oleh Yesus untuk didoakan agar kita itu dipelihara, agar tetap berada dalam kekudusan, dan kehadiran kita sebagai bentuk perutusan di tengah dunia ini tetap berpegang teguh pada kebenaran. Dan oleh karena itu, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu menjadi kekuatan bagi kita ya saat ini ya, untuk tetap mempunyai kesadaran akan Allah yang mengutus kita, memelihara dan menguduskan kita. Novena Pentakosta itu menjadi momen yang penting bagi kita untuk menyadarkan kembali, melibatkan Roh Kudus dalam seluruh perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup dalam konteks iman kita maupun prakteknya dalam kehidupan nyata, agar hidup kita itu tidak terjebak di dalam kemegahan dunia, dari tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, yang pada akhirnya akan menjatuhkan kita. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, setidaknya juga ya pesan yang mau disampaikan, doa itu sebenarnya itu menjadi referensi juga kita, agar kita itu menjadi pendoa. Jadi relasi Yesus dengan Bapa tidak terlepas dari doa. Nah, di sini referensi kita, itu teladan kita kemudian untuk senantiasa berdoa, membangun relasi yang baik dengan Bapa, agar sekiranya Bapa itu tetap memelihara, menjaga kita ya, dengan mengutus Roh-Nya, Roh Kudus itu. Dari teman-teman saudara-saudari yang terkasih,
Sungguh mulia ya hidup kita yang sudah dibaptis, didoakan oleh Tuhan sendiri agar kita itu dipelihara hidup dalam kebenaran yang senantiasa mendengarkan firman-Nya dan juga mempunyai pegangan dalam tugas perutusan kita di tengah dunia. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.